Hai adik-adik semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yakub Akbar. Saya Desi Jamaludin. Dan saya Roni. Kami dari Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo akan menjelaskan materi tentang perilaku menyimpang mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 SMA. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis terjadinya perilaku menyimpang. Dan adapun indikator yang ingin dicapai, yang pertama, mengidentifikasi terjadinya perilaku menyimpang sebagai hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Yang ketiga, menguraikan berbagai cara pengendalian sosial. Dan yang terakhir, memberikan opini atau ulasan tentang akibat tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial. Apa sih perilaku menyimpang itu? Perilaku menyimpang, yang juga biasa kita kenal dengan nama penyimpangan sosial, adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Adapun indikator pertama yang dibahas, terjadinya perilaku menyimpang sebagai hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Perilaku menyimpang dapat juga terjadi karena proses sosialisasi yang tidak sempurna. Misalnya, ingin mencapai keberhasilan dengan jalan pintas atau jalan tidak sesuai nilai norma. Adapun akibat hasil sosialisasi yang tidak sempurna, yang pertama, ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Hal ini terjadi jika seseorang individu tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan yang tidak pantas. Contohnya, seseorang yang berasal dari keluarga yang berantakan atau broken home. Yang kedua, proses belajar yang menyimpang. Mekanisme proses belajar perilaku menyimpang sama halnya dengan proses belajar yang lainnya. Proses belajar ini terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain, khususnya orang-orang berperilaku menyimpang. Yang ketiga, dorongan kebutuhan ekonomi. Seseorang yang terdesak kebutuhan ekonominya, jika tidak memiliki iman yang kuat atau tidak mengendalikan diri ataupun tidak mau bekerja keras, dapat terdorong melakukan perilaku menyimpang. Contohnya, orang yang melakukan pencurian. Indikator yang kedua, jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Yang pertama, lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian merupakan lembaga utama dalam masyarakat, di mana polisi merupakan aparat yang resmi dari pemerintah untuk menjaga dan menertibkan keamanan. Yang kedua, pengadilan juga merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani pelanggaran dan perselisihan dalam suatu masyarakat. Di pengadilan ada unsur-unsur yang saling berkaitan, yakni jaksa, hakim, dan pengacara. Yang terakhir, tokoh adat. Tokoh adat merupakan pihak yang juga berperan dalam menegakkan aturan-aturan adat. Tokoh adat ini berperan sangat penting dalam pengendalian sosial, yakni mengendalikan dan membina setiap sikap dan tingkah laku warga agar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Indikator yang ketiga yaitu cara pengendalian sosial. Ada dua sifat pengendalian sosial, yaitu yang pertama preventif, kedua represif, di mana preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran, sedangkan represif adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi. Berikut cara pengendalian sosial. Yang pertama, cara pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Cara pengendalian melalui institusi adalah cara pengendalian sosial melalui lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, hukum, politik, ekonomi, maupun keluarga. Sedangkan cara pengendalian melalui non-institusi adalah cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada, seperti individu ataupun kelompok. Kedua, cara pengendalian sosial secara lisan, simbolik, dan kekerasan. Pengendalian sosial secara lisan dan simbolik sering juga disebut cara pengendalian sosial persuasif, sedangkan cara pengendalian melalui kekerasan biasa disebut dengan cara pengendalian sosial koersif.
Ketiga, pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman. Cara pengendalian sosial melalui imbalan cenderung bersifat preventif atau bersifat mengalihkan. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti keadaan sebelum pelanggaran terjadi. Indikator yang keempat, akibat tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial. Untuk mengetahui pentingnya fungsi lembaga pengendalian sosial, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Terus, Budi kenapa? Budi, kamu kenapa? Budi sakau. Aduh, gimana nih? Siapa tuh? Diam di tempat. Kalian sudah dikurung. Angkat tangan. Jangan bergerak. Sersan, borgol mereka. Siapa? Ayo cepat jalan. Masuk. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bayangkan saja jika tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial, maka yang terjadi, tindakan penyimpangan sosial tersebut akan terus terjadi di lingkungan masyarakat dan akan merugikan nyawa si pengguna dan meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Apa sih akibatnya jika tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial? Yang pertama, terjadinya konflik sosial. Yang kedua, meningkatnya korupsi dan kolusi. Yang ketiga, tidak adanya kepastian hukum. Dan yang keempat, kegoncangan ekonomi. Apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi akibat tersebut? Yang pertama, memperbaiki perangkat-perangkat umum seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya. Yang kedua, melakukan revitalisasi aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang dimaksud dengan revitalisasi yaitu bisa dilakukan dengan penggantian, pembinaan, serta pengawasan-pengawasan yang lebih intensif terhadap semua bentuk kegiatan hukum. Yang ketiga, melakukan usaha-usaha pemberdayaan tertib sosial yang di dalamnya terdapat kepatuhan terhadap norma kesusilaan, kesopanan, adat, norma agama, dan norma hukum. Itulah hasil pemaparan dan materi kami. Penjahit benang membawa peti. Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.